untuk membuktikan betapa dahsyatnya panasnya erupsi Merapi tahun 2010 yang lalu. Kalau wisata seperti ini di Umbul Harjo khususnya ini mulai tahun 2011 setelah Gunung Merapi meletus tahun 2010. Sebelum ada jeep, selama 2 tahun warga kami hanya ojek motor dari parkiran ini sampai ke Petilasan Mbah Marijan selama kurang lebih 2 tahun 2011 sampai 2012. Setelah itu warga menyediakan jeep untuk wisata Lavatur keliling yang menjangkau sampai tepi Kali Gundul naik sampai Bangker Kali Adem hingga sekarang. Di sini wisatanya yang sering disukai pengunjung itu wisata Lavatur keliling pakai jeep, itu meliputi berbagai objek wisata. Di sini ada beberapa objek wisata pakai jeep adventure. Itu kalau pakai rute yang pendek itu ada 3 objek wisata. Itu meliputi Batu Alien, Bangker Kali Adem, Petilasan Rumah Mbah Marijan. Durasi waktu kurang lebih 1,5 jam atau 90 menit dengan nilai harga 350 satu jeepnya untuk 4 orang. Harga sudah termasuk pembayaran di tiap wisata, juga termasuk asuransi pengunjung. Biasanya yang datang itu kebanyakan ini dari luar kota, bahkan luar Jawa. Ini tadi ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Di sini tidak mengharuskan, pakai mobil sendiri pun boleh. Kalau mobilnya mampu bisa. Kalau yang Lavatur itu khusus jalannya itu keliling itu jalurnya ekstrim, berbatuan, nyebrang Kaliopak, nanti naik itu keliling kampung-kampung yang telah ditinggal penduduknya hancur kena erupsi 2010, terus naik tepi Kali Gundul, nanti sampai Bangker Kali Adem. Itu jalurnya itu jalur pertambangan, ketemunya cuma truk sama jeep. Jadi komunitas ini tidak mengharuskan. Jadi seandainya ingin pakai mobil sendiri, kalau mampu ya monggo, tapi kalau ada risiko ditanggung sendiri. Kalau jeep-jeep wisata di lereng Merapi ini miliknya pribadi masing-masing, tapi ini dimasukkan paguyuban komunitas, jadi satu atap atau satu komando. Jadi ini ada sekitar, kemarin itu ada asosiasi itu ulang tahun jeep, ada 1.150 kurang lebihnya itu berada di Bangker hajatan di sana. Itu ulang tahun yang ke 10 tahun
itu ada 1.100 jeep itu ada di Bangker. Itu semua itu adalah satu atap, satu komunikasi, satu komunitas. Kalau Bangker itu tempat berlindung di bawah tanah itu dibuat mulai tahun 2001, diresmikan tahun 2005. Setelah Bangker diresmikan, di Bangker Gunung Merapi tahun 2006 Gunung Merapi meletus. Yang keluar dari Merapi bukannya awan panas, tapi lahar lava pijar. Akhirnya Bangker tidak mampu menahan panasnya lava pijar dari Gunung Merapi. Akhirnya 2 orang masuk dalam Bangker meninggal, itu Warjono dusun Kopeng Kepuharjo dan Sudarmanto dari Kulon Progo, akhirnya meninggal di dalam Bangker. Terus hingga sekarang Bangker sudah tidak difungsikan, hanya untuk wisata, karena dulu diperkirakan yang keluar dari Merapi hanya awan panas, tapi ternyata yang keluar adalah material lava pijar. Ya, itu tidak bisa karena tidak mampu menahan panasnya lava pijar dari Gunung Merapi. Hingga sekarang hanya untuk sejarah saja bahwa Bangker yang kurang lebih 3 km dari pusat Gunung Merapi ada di Bebeng-Aladem itu tidak fungsi, tidak mampu menahan panasnya lava pijar dari Gunung Merapi. Tapi kalau yang keluar hanya awan panas, masuk Bangker aman. Museum Mbah Marijan itu dibuat setelah erupsi tahun 2010. Itu dikumpulkan benda-benda, ada gamelan milik Mbah Marijan, ada motor itu milik anaknya Mbah Marijan, Pase, yang sekarang menjadi juru kunci, dan ada mobil AVB yang dulu menyelamatkan warga Kinarejo dan juga akan menjemput Mbah Marijan setelah sholat maghrib itu pada tanggal 26 Oktober 2010 kurang lebih jam 5:30 sore. Itu Mbah Marijan pas kena erupsi Gunung Merapi. Batu Airen itu batu agak mirip aja, itu besar batunya, itu bawahnya kampung, jadi nimbun kampung, itu namanya Dusun Jambu Kepuharjo. Sekarang juga dibikin untuk wisata lavatur, pakai jeep-jeep itu sampai sana, mobil pun sampai sana juga bisa. Batu Airen itu mukanya ada mirip, ada seperti hidung, ada mata, ada dagu, ada telinga. Itu asli dari keluaran Gunung Merapi. Kalau wisata itu terbesar itu tanahnya milik warga. Dari milik warga, setelah warganya dibikin tetap di bawah, bekas rumahnya untuk dibikin wisata seperti di Petilasan Mbah Marijan, di Batu Alien, di museum ini, sisa hartaku, itu semua bekas perkampungan semua. Itu bukan milik tanah, bukan milik pemerintah, tapi milik pribadi masing-masing. Jadi kunjungi sisa-sisa erupsi itu semua. Jadi di situ sisa erupsi ada TV, ada motor, ada botol meleleh, itu untuk membuktikan betapa dahsyatnya panasnya erupsi Merapi tahun 2010 yang lalu. Ya, sebelum erupsi Gunung Merapi tahun 2010 itu khususnya warga yang hidup di lereng depan Gunung Merapi itu 80% itu peternak sapi perah dan petani. Setelah erupsi ini sebagian itu juga masih ada yang memelihara ternak perah dan sebagian untuk beli jeep, jadi segi ekonomi berkecimpung di wisata itu di lereng Gunung Merapi. Semua kampung yang kemarin kena erupsi dari pemerintah sudah direlokasi. Itu Pelungsari itu sekitar ada 86 sudah direlokasi di Hutan Parangkedal.
Kali Adem itu ada sekitar 150 kakak sudah direlokasi di bawah Golek Merapi. Di bawah Golek Merapi itu ada perumahan sekitar ya hampir 700 rumah. Itu disediakan pemerintah. Karena yang dulu 2010 itu sudah kena erupsi, dari pemerintah sudah tidak boleh dihuni lagi demi keselamatan anak cucu. Semua sudah dibikinkan rumah di bawah yang ukurannya 6x6, rumahnya berdempetan. Sudah kampung kosong. Kampung kosong. Kalau tanah tetap hak milik, Milik. cuma tidak boleh untuk hunian tetap. Hanya untuk penghijauan sama pertanian saja. Oh, gitu. Ya kalau warga sini tetap khawatir. Kalau ini aja Merapi hingga sekarang levelnya belum turun, masih level 3 siaga. Ini kemarin hari Rabu tanggal berapa? Rabu kemarin 3. itu Merapi ada lahar dingin. Akhirnya Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Boyong dan sana sebelah sana itu pada kelaharan. Akhirnya di Kali Gendol pun juga ada alat yang belum ditemukan. Terus di sebelah sana juga ada truk yang kenter, itu erupsinya Gunung Merapi lahar dingin. Maka yang jarak kurang dari 5 kilo ini termasuk daerah rawan bencana atau memasuki zona bahaya. Jadi kalau kawasan ini termasuk kawasan KRW 3, kawasan rawan bencana. Hingga sekarang pemerintah belum membangun fasilitas umum seperti jalan. Kamu lewat jalannya masih dugem-dugem, yaitu sementara ini pemerintah belum membangun fasilitas umum di kawasan KRW. Kalau jeep wisata ini mungkin karena ya mudah-mudahan yang penggemar naik jeepnya tidak jenuh. Kalau mungkin jenuh ya mungkin warga kembali ke ternak lagi karena rumput-rumput sudah pada hijau. Sebagian pun sekarang sudah kembali ke ternak mengelola sapi perah yang dihasilkan susunya. Susu.